We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Halo, selamat malam Smart Listener. Senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda dalam Smart Motivation kali ini. Apa yang mau kita perbincangkan ya di tengah minggu kali ini Smart Listener? Pastikan Anda bersama kami 1 jam ke depan dan juga berbagai link yang bisa Anda kunjungi ya untuk bisa mendengarkan dan juga berbagi di Smart Motivation kali ini. WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Kami juga hadir di channel YouTube Radio Smart FM. Pastinya kita berbincang bersama founder and master teacher of TML, sales training expert, lalu juga NLP license practitioner, ada tim alignment facilitator juga beliau, organizational culture consultant dan juga director caption Asia Serpitama dan CSA, Eloy Zaluhu. Yes. Yes, Mbak Oli. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat, semangat, dan bahagia. Siap? Yes. Bagaimana perjalanan berbagi seminggu ke belakang, Pak Eloy? Selalu penuh dengan gairah, selalu dengan semangat pagi. Jadi kepada semua Smart Listeners, sahabat Sonora, sahabat TML dimanapun berada, saya kembali sapa dengan good morning, dan good morning. Salam sehat dan bahagia. Baik. Pak Eloy, kali ini kita lanjut ya ngobrol ya. Ini masih terkait dengan TML Book Highlights. Ini kalau minggu lalu kita berbicara mengenai bagaimana cara kerja otak kita. Nah, minggu ini Smart Listener kita berbicara mengenai paradigma. Wah, apa ini paradigma ya? Dan bagaimana paradigma ini bisa membawa kita ke dalam kehidupan yang sejahterakah bersama atau ke dalam kehidupan yang ini susah cari titik temunya kalau masing-masing kita punya paradigma sendiri-sendiri dan mau menangnya sendiri. Misalnya begitu ya. Lalu ada pertanyaan yang muncul, kalau semuanya punya paradigma masing-masing, ada jalan tengahnya nggak sih Pak Eloy? Win-win solution misalnya kayak orang bisnis ngomong begitu ya atau bagaimana? Nah, itu semua nanti kita perbincangkan di sini dalam perbincangan 1 jam ke depan. Tapi sebelum kita ke bab 18 nih mengenai paradigma Pak Eloy, boleh di-review sedikit aja. Minggu lalu kita ngomongin soal cara kerja otak. Silakan. Thank you Mbak Oli. Siap. Betul Mbak Oli. Minggu lalu kita telah membahas cara kerja otak melalui sistem penyaring yang kita tahu bernama RAS, ya, Reticular Activating System. Sehingga dengan RAS itu membuat hidup kita lebih sederhana, kita mengeneralisasikan banyak hal, tetapi ya namanya generalisasi, kerja otak seperti pedang bermata dua. Kalau generalisasinya ke arah yang positif, ke arah yang baik, memberdayakan, ya kita mendapatkan hidup yang 10 kali lebih baik. Contoh, ketika kita mengeneralisasikan bahwa semua bisa diatasi. Wah, maka apapun keadaannya, bahkan sesulit apapun situasinya, kita akan terus mengeneralisasikan keadaan itu dengan semua pasti bisa diatasi. Artinya, kita tidak akan mungkin mudah untuk menyerah. Sebaliknya, kalau kita mengeneralisasikan bahwa semuanya sulit untuk berubah, maka apa yang kita hadapi selalu saja begitu mudahnya membuat kita akhirnya menyerah, putus asa, dan menjadi miskin selamanya. Itu Mbak Oli, dan hari ini kita akan masuk lebih dalam. Ini masih di dalam area how brain works. Yes. Bagaimana otak kita ini bekerja, dan salah satu yang paling penting di dalamnya adalah akhirnya terbentuklah satu paradigma atau cara pandang, dan cara pandang itu ternyata
menentukan hampir semua hal dalam kehidupan kita. Demikian, Mbak Uni. Oke, yang kalimat terakhir ini ya yang perlu kita highlight nih ya Pak Eloy. Cara pandang itu mempengaruhi hidup kita begitu ya untuk paradigma ini. Kalau ngomongin soal paradigma, ini sesuatu yang dibangun dari kita sejak dini banget kah? Atau sebenarnya paradigma itu baru kita kenal atau baru memasuki kehidupan kita melalui apa yang kita tonton, melalui apa yang kita dengar begitu, ketika usia-usia kita nih sudah masuk dalam remaja begitu ya, atau udah ada dari bayi mungkin atau sejak kandungan itu paradigma itu sudah mulai memasuki begitu ya. Itu juga akan kita perbincangkan ya Pak Eloy, bagaimana paradigma ini hadir dalam tubuh seseorang melalui pikiran mereka dan bagaimana caranya kalau ada paradigma yang mungkin kurang mendukung hidup harmoni, saya mau bilang negatif, tapi saya takut ya Pak Eloy. Ya. Nggak apa-apa ya. Hal-hal yang mungkin negatif begitu ya. Paradigma negatif yang kadung hadir dalam hidup seseorang, apakah itu nanti masih bisa diubah? Banyak banget deh pertanyaan soal paradigma ini, Smart Listener. Mungkin saja juga ada pertanyaan yang tidak terwakilkan oleh saya, begitu ya. Silakan Anda boleh bergabung bersama kami, sampaikan pertanyaan Anda, sampaikan juga pengalaman Anda. Kita akan mewarnai Smart Motivation malam hari ini bersama kami lewat line SMS, WhatsApp kami juga silakan. Anda bisa juga bergabung lewat YouTube channel Radio Smart FM. Kita jeda dulu Pak Eloy, Smart Listener. Kita akan kembali di sesi berikutnya. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. TML Goes to Campus, hadir untuk memperlengkapi para pemimpin teosentris dan transformasional yang mampu memberi solusi terhadap berbagai tantangan yang sedang dan akan kita hadapi. Program TML Goes to Campus dibuat khusus untuk para pemimpin muda di berbagai universitas karena kami percaya bahwa kepemimpinan sejati merupakan kebutuhan mendesak. Kepemimpinan dapat menyatukan kita, menginspirasi kita, dan memampukan kita mencapai hal-hal besar. Anda diundang untuk bergabung dalam program ini, memberi solusi bagi masalah terbesar yang dihadapi oleh Indonesia dan dunia. Informasi dan pendaftaran hubungi TML Community di 0813 983 98127 atau 0813 857 85704. Kesempatan terbatas. Jadilah penggerak dan agen perubahan untuk kesejahteraan bersama. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami, Smart Listener. Kami ingin menyapa Anda yang mendengarkan kami di Balikpapan, lalu juga Medan, Banjarmasin, Palembang, Manado, Makassar, Pekanbaru, Yogyakarta, lalu Surabaya. Tentunya Anda juga yang ada di Jakarta, baik mendengarkan melalui live streaming ataupun melalui aplikasi dan juga melalui YouTube channel kami di Radio Smart FM. Di Smart Motivation kali ini kita berbincang mengenai paradigma, Smart Listener. Seperti biasa dalam perbincangan kita tentunya bukan hanya saya dan Pak Eloy ya Pak ya yang berbincang di sini. Silakan Anda bisa bergabung juga melalui WhatsApp ataupun melalui YouTube channel kami. Pak Eloy, ya. Ini boleh ya kita langsung masuk pada paradigma itu bagaimana sih bisa ada di dalam manusia begitu? Sejak kapan begitu? Paradigma itu kita samakan definisinya dulu ya, Mbak Uli. Ya, siap. Paradigma yang sedang kita bicarakan, Smart Listeners, adalah tentang cara pandang, keyakinan, mindset, cara kita melihat diri sendiri, cara kita melihat pekerjaan, cara kita memandang orang lain, dan paradigma juga itu bahkan sampai kepada cara kita memandang Tuhan. Karena begini, Mbak Uli, saya kan mengembangkan namanya Theocentric Motivation and Leadership. Nah, yang kita bicarakan ini di areanya motivation, di mana saya berbicara mengenai paradigma. Di bagian sebelumnya, saya bicara mengenai Theocentric, ketuhanan spiritual.
Jadi sebetulnya semua orang punya teologinya sendiri-sendiri. Teologia itu adalah uh, pengetahuan tentang Tuhan, apapun iman, agama, keyakinannya. Oke. Nah, semua orang itu bahkan termasuk ateis, itu punya pemahaman cara pandangnya mengenai Tuhan. Walaupun dia tidak percaya Tuhan. Ya. Bahwa dia tidak percaya Tuhan itu adalah cara pandangnya dia, paradigmanya dia tentang Tuhan gitu loh. Jadi apa yang kita bahas ini keren banget sih harusnya. Jadi di rumah tangga, dalam pekerjaan, pertemanan, persahabatan, ini ya paradigma inilah, cara pandang inilah. Dari mana datangnya tentu saja ya dari informasi dan referensi. Betul tadi Mbak Uli ada menyampaikan di sesi sebelumnya, ini bahkan bisa dimulainya itu masih dalam kandungan Mbak Uli. Oke. Sampai usia 8-9 tahun, 8 atau 9 tahun itu adalah momen-momen tuh, golden years. Karena apa yang dipelajarin, apa yang ditonton, apa yang diingat, apa yang didengar oleh anak-anak usia sampai 8-9 tahun itu dia anggap sebagai kebenaran. Kenapa? Karena critical mind-nya belum kuat. Oke. Pikiran kritisnya itu loh belum kuat. Nah, tapi nanti dengan bertambahnya usia, apa yang kita tonton lagi, ya toh, siapa teman-teman terdekat kita, nah itu semakin menentukan pembangunan paradigma tadi. Ya harapannya ya paradigmanya baik. Iya. Kalau enggak ya itu yang harusnya mesti diubah. Demikian Mbak Oli. Siap. Berarti sangat personal ya Pak Eloy ya paradigma itu ya. Oh, sangat personal betul, tetapi juga bisa menjadi paradigma kelompok kan. Oke. Ya iya, kalau di dalam komunitas atau bahkan agama itu di dalam aliran-aliran sendiri-sendiri kan punya paradigma mereka yang mengatakan inilah kami, dan dari itu fine saja. Tuhan juga oke aja kok dengan perbedaan-perbedaan itu. Tetapi kalau akhirnya sudah masuk pada area inilah kami, inilah yang paling benar, dan yang lain itu pasti salah. Sebenarnya sampai di sana pun saya masih bisa menerima. Oleh karena ya betul bahwa kan gini loh. Kalau kita mengukur satu meja gitu ya, lalu ada yang mengatakan begini, ini meja ukurannya 20 cm. Oke. Lalu orang yang kedua mengatakan, oh enggak kok, ini 22 cm kok ini. Lalu orang ketiga mengatakan, no, bukan 20 dan bukan 22 cm. Ini 21 cm. Lah masa kita mengatakan tiga-tiganya benar? Kalau kita mengatakan tiga-tiganya benar, ya kitanya yang nggak benar. Nggak mungkin tiga-tiganya benar. Pasti tiga-tiganya bisa salah, atau kalaupun ada yang mendekati kebenaran, hanya satu. Nah sama, di dalam paradigma juga begitu. Bisa jadi hanya ada satu yang paling mendekati kebenaran. Tapi, apakah itu berarti kita mengatakan yang lainnya salah, dan karena mereka salah kita tumpas habis? Ya enggak begitu. Itu justru yang saya maksudkan ketika menuliskan bab ini. Iya. Kan basis dari Theocentric Motivation and Leadership adalah love. L-O-V-E atau C-I-N-T-A, cinta. Yang mana mungkin kita bisa memantulkan cinta kasih Tuhan yang maha baik itu kalau paradigma kita adalah tadi, ini aku, ini kami, aku yang paling benar, kami yang paling benar, yang lainnya salah, dan karena itu yang lain harus ditumpas. Ya enggak begitu. Itulah maksudnya Mbak Uli. Oke, siap. Itu tadi dicontohkan cara mengukur meja itu memang unik sekali ya, cara kita kadang mengedepankan apa yang menjadi paradigma kita masing-masing ya Pak Eloy ya. Belum lagi kalau mereka pakai cara ukur yang berbeda gitu, yang satu pakai hasta, satu pakai senti. Absolutely, betul. Apalagi kalau menggunakan alat ukurnya terbuat dari bahan yang berbeda. Ada yang terbuat dari kain, yang lama-lama bisa menyusut, atau bahan yang lain lama-lama bisa melar. Tetapi ada satu bahan itu yang terbuat dari titanium. Itu saya pernah baca dulu, itu ditemukan di Savres, itu di Prancis sana itu. Itu pemuaiannya itu paling
paling sedikit, sehingga alat ukur itu yang harusnya paling bisa dipercaya ini berapa senti sih, tapi itu pun hanya mendekati ukuran yang sebenarnya. Oke. Sehingga ya enggak boleh juga gitu bahwa pokoknya ini yang paling benar, yang lainnya udahlah tumpas, enggak begitulah. Karena kan ya akhirnya nanti konflik itu menjadi membuat hidup malah semakin menderita. Belum tentu juga yang kita perjuangkan benar. Iya. Baik. Pak Eloy, tadi Pak Eloy sampaikan yang kita maksudkan dengan paradigma ini itu bisa terjadi mulai dari kita masih di kandungan begitu ya. Lalu bagaimana cara sederhananya bilangnya cara pandang gitu Pak Eloy ya. Cara pandang terhadap diri, terhadap orang sekitar, bahkan terhadap Tuhan. Begitu ya paradigma yang kita perbincangkan saat ini. Lalu kalau cara pandang itu berubah menjadi apa istilahnya ya? Belief system, berarti susah dong buat kita ubah kalau apa yang kita pahami itu adalah hal yang kurang tepat. Atau masih adakah kesempatan yang sudah menjadi belief system itu kita ubah kalau memang itu memang hal yang kurang benar atau kurang baik, atau kita menjadi orang yang semuanya salah, cuma saya yang benar begitu. Gimana tuh? Serem juga soalnya kan? Banget. Iya, Mbak Oli, bagus loh ini. Iya memang kalau sudah sampai di level belief system, sistem keyakinan seseorang, ya itu sudah sulit sih untuk diubah atau digoyang gitu. Belief system itu kan diumpamakan seperti meja gitu loh Mbak Oli. Oke. Meja yang umum kita lihat itu kakinya ada berapa Mbak Oli? Umumnya 4. Tetapi kan kaki-kaki itu semakin banyak, semakin kokoh kan, semakin kuat kan. Bayangkan, ini imajinasi aja deh. Meja yang kakinya 4 itu, lalu kemudian ada orang yang naruh tambahan kaki lagi di bawahnya. Jadi 10 kaki, jadi 20 kaki. Ya itu mau duduk, mau berdiri, mau tidur di atasnya 2, 3, 4, 5 orang ya kuat. Kenapa? Kakinya itu banyak. Nah, belief system itu seperti itu. Contoh, saya waktu kecil, katakanlah, diberikan tugas matematika oleh Bapak Guru. Kemudian minggu depannya disuruh tuh berdiri di depan kelas. Dulu di kampung kami, ya itu masih kapur lah Mbak Oli. Nggak tahu zamannya Mbak Oli masih kapur juga kan? Masih juga Pak, masih. Lalu ternyata, ya aku nggak bisa waktu itu mengerjakan soal matematika tersebut. Nah, kalau ternyata gurunya marah, bentak meja, kamu ini bagaimana? Lalu teman-teman mentertawakan, itu menjadi pengalaman dalam hidupku, muncul satu kaki, bahwa aku memang nggak bisa matematika. Nah, kalau kemudian ujian, dan ternyata nilai yang kudapatkan 30 dari 100, itu menjadi kaki yang kedua yang membuktikan bahwa memang aku nggak bisa matematika. Lalu pindah ke kelas berikutnya, ternyata ketemu lagi tugas-tugas soal-soal matematika yang jauh lebih susah. Ya semakin lama saya akan semakin menunjukkan, membuktikan kepada diri saya bahwa saya nggak bisa matematika. Semakin bertambah banyak kaki, kemudian saya pindah ke Jakarta, tambah nggak bisa lagi matematika. Maka akhirnya saya menyimpulkan, memang saya nggak bisa matematika. Nah itu mengubah pemikiran seperti itu sulit sekali. Karena setiap kali ada pelajaran matematika, yang ada adalah saya mual. Ketakutan saya. Dan saya merasa pelajaran itu adalah pelajaran yang bukan menyenangkan. Apalagi kalau kita ketemu katanya itu guru matematikanya killer loh. Wah. Nambah lagi ya. Aduh. Padahal sebenarnya ya itu tadi kaki-kaki meja belief system itu. Nah, syukurnya karena dulu waktu saya, by the way, ini berlanjut terus sampai saya kuliah di Melbourne. Jadi saya year 12 kelas 3 SMA di Melbourne, saya masih memegang belief itu. Sampai akhirnya 97-98 Indonesia kena krisis. Orang yang menyekolahkan saya namanya Pak Ron menyuruh kami pulang. Ada 3 orang yang disekolahkan Pak Ron ke Melbourne.
Satu adalah Andi anak Betawi asli, Ucok Nasution ada anak Padang Sidempuan, dan saya orang ketiga. Tiga-tiganya disuruh pulang. Indonesia kena krisis kan, Asia waktu itulah ya, 97, 98. Itu saya baru mulai kembali ke 98, baru mulai kembali ke jalan yang lurus, sudah mulai kuliah benar. Lalu saya menuliskan surat kepada Pak Ron dan saya mengatakan, Pak Ron, saya tidak pulang, saya akan bertahan di Melbourne. Apakah nanti ada uang untuk meneruskan atau tidak, tetapi saya akan berjuang dengan bekerja. Lalu saya mulai bekerja di 7-Eleven jam 11 malam sampai jam 9 pagi. Itu dari hari Senin sampai hari Jumat malam. Dan saya tahu ini saya harus bisa menyelesaikan semua mata kuliah saya dengan baik. Salah satunya accounting 1 dan accounting 2. Itu banyak hitung-hitungannya. Nah, bayangkan Mbak Uli, kalau saya masih memegang kaki-kaki tadi itu. Iya. Accounting 1 itu 2 kali, Mbak, saya failed, artinya saya tidak lulus. Dan karena saya tidak lulus, saya tidak bisa mengambil mata kuliah yang lain. Dan untungnya waktu itu saya sudah mulai membaca buku-buku motivasi yang akhirnya seperti apa itu kita bahas setelah Baik. satu ini. Pak Eloy sudah tahu ya, kita mau break dulu, smart listener. Kami akan kembali setelah jeda. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. TML Goes to Campus, hadir untuk memperlengkapi para pemimpin teosentris dan transformasional yang mampu memberi solusi terhadap berbagai tantangan yang sedang dan akan kita hadapi. Program TML Goes to Campus dibuat khusus untuk para pemimpin muda di berbagai universitas karena kami percaya bahwa kepemimpinan sejati merupakan kebutuhan mendesak. Kepemimpinan dapat menyatukan kita, menginspirasi kita, dan memampukan kita mencapai hal-hal besar. Anda diundang untuk bergabung dalam program ini, memberi solusi bagi masalah terbesar yang dihadapi oleh Indonesia dan dunia. Informasi dan pendaftaran hubungi TML Community di 0813 983 98127 atau 0813 857 85704. Kesempatan terbatas. Jadilah penggerak dan agen perubahan untuk kesejahteraan bersama. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita masih berbincang mengenai paradigma, smart listener, bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, Anda yang sudah bergabung lewat WhatsApp, dan juga Anda yang sedang menyimak kami melalui YouTube channel dengan alamat Radio Smart FM. Kita sedang ada di sesi ketiga. Silakan Anda bergabung bersama kami lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Boleh juga Anda sampaikan kepada kami ngomongin soal paradigma ini, apa paradigma Anda atau cara pandang Anda terhadap diri Anda sendiri gitu. Tadi Pak Eloy di sesi kedua akhir nih sharing mengenai perjalanan hidupnya begitu ya. Itu luar biasa banget Pak. Ketika kita sudah punya boleh saya bilang itu satu sistem keyakinan atau belief system Bapak ketika sekolah, aduh yang namanya matematika mendingan kabur aja deh misalnya gitu ya. Tapi justru mengambil bagian yang itu matematika banget gitu kan. Oh ya. Jadi waktu kuliah saya kan pertama itu jurusannya Banking and Finance, perbankan dan keuangan. Enggak, ya banyak hitung-hitungannya. Nah pasti pertanyaan dulu, tadi katanya kamu nggak suka hitung-hitungan, kok ngambilnya itu? Ya karena dulu itu saya nggak dibimbing, nggak di coach. Oke. Jadi saya ikut aja beberapa teman yang mengambil jurusan apa ya saya ikut. Nah itulah yang kita sampaikan beberapa minggu terakhir di informasi itu loh mengenai TML Goes to Campus Kak Uli. Yes. TML itu akhirnya kita perkenalkan kepada mahasiswa-mahasiswi di seluruh universitas di Indonesia ini dan para kakak-kakak namanya Certified Theocentric Motivators yang sekarang ada 44 orang itu menjadi coach bagi mereka. Nah, salah satu yang dilakukan sebenarnya adalah yaitu menolong mereka untuk memilih juga, yaitu
jurusan-jurusan yang sesuai dengan minat mereka lah. Jangan sampai salah jurusan, tapi kemudian nanti sampai lulus kuliah malah akhirnya jadi pengangguran. Iya. Nah, jadi saya beruntung karena 98 saya sudah akhirnya mulai membaca buku-buku motivasi dan saya menemukan kebenaran dari apa yang kita bahas ini, bahwa paradigma betul kalau sudah akhirnya menjadi belief system susah sekali untuk diubah, tapi good news-nya adalah bisa diubah walaupun dengan extra effort. Akhirnya waktu itu saya meyakini bahwa I can do this. Tidak mungkin mendapatkan nilai A+ misalnya yang 90-100, tapi pasti bisa lulus. Sampai akhirnya saya mengumpulkan uang dan membayar seorang teman yang memang jago banget pelajaran accounting 1 dan 2 itu. Saya bayar selama 3 bulan untuk mengajarkan saya dan akhirnya saya bisa lulus. Dan bahkan dengan paradigma itu saya bisa menyampaikan, saya bisa mengambil 5 mata kuliah setiap semester yang untuk anak-anak biasa gitu, 4 mata kuliah itu yang diberikan oleh universitas. Kalau mau mengerjakan 5, betul bisa, tapi harus membuktikan bahwa kamu bisa mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Dan akhirnya saya bisa lulus dengan bukan mahasiswa terbaik di angkatannya, tetapi saya bisa lulus dengan cukup baik. Yang dari kampung itu, dengan jangankan bahasa Indonesia, bahasa Inggris waktu itu, waktu ke Jakarta, bahasa Inggris pun nggak punya. Loh kenapa itu bisa terjadi? Ya karena saya mengerti bahwa paradigma itu, belief system itu, memang susah untuk diubah. But good news, bisa kalau mau. Nah itu. Oke, susah kita harus akui dulu, tapi bisa kalau kita mau. Begitu ya, Pak Eloy ya? Siap kalau begitu. Nah, ngomongin soal paradigma ini kalau boleh saya bilang dalam keseharian ada satu figur mungkin ya Pak Eloy yang menurut saya ini perlu sangat berhati-hati dalam menyampaikan paradigma yang menurutnya itu adalah hal yang paling benar begitu ya, lalu disampaikan kepada orang-orang karena kan mereka-mereka ini yang punya figur-figur kuat ini diyakini betul oleh para pengikutnya, ya apa yang keluar dari mulutnya itulah yang paling benar. Benar ya Pak Eloy? Termasuk juga orang tua kan? Absolutely. Benar. Jadi ternyata kita belajar bahwa paradigma ini bisa dibentuk dengan relatif lebih cepat bila disampaikan oleh orang-orang yang dianggap sebagai figur. Contoh, orang tua. Anak-anak melihat orang tua sebagai figur, atau omnya, tantenya, apalagi kalau om, tante, papa, mama itu ternyata berhasil dalam karir, berhasil dalam profesinya. Jadi they look up. Waktu papa, mama, om, tante, atau guru-guru di sekolah itu ngomong, maka critical mind, daya kritis anak-anak itu terbuka. Lebih reseptif gitu loh, lebih mudah menerima. Nah, karena mereka sudah membuka critical mind, pikiran kritisnya itu, maka informasi itu masuk ke pikiran bawah sadar, Mbak. Oke. Apalagi udah disampaikan oleh figur, apakah itu misalnya Pak Pendeta, Pastor, Pak Ustadz gitu ya. Yes. Itu terbuka tuh, maka benar tadi Mbak Uli atau pimpinan pemerintahan yang dianggap panutan gitu ya. Iya. Nah, waktu dia menyampaikan sesuatu yang ternyata salah, yang menerima tadi itu enggak lagi menganalisa, mengkritisi dengan baik. Dia nerima aja. Doktrinasi masuk. Iya, kalau ternyata pengajaran referensi doktrinasi itu benar. Nah, kalau salah, nah itu justru yang kita sayangkan. Betul, Mbak. Harus hati-hati sekali. Makanya juga sebagai seorang penceramah itu enggak boleh loh ngomong terserah aku. Wah. Ya. Lo enggak bisa terserah kamu, termasuk saya ini, kita ini enggak boleh bicara terserah kita. Kenapa? Ada social responsibility, kita punya tanggung jawab sosial untuk masyarakat dan bangsa kita. Jangan sampai membodohi rakyat gitu. Cuman banyak Mbak yang melakukannya, kenapa? Oh, dari sini dapat duit kok. Siapa orang yang tidak mau disanjung-sanjung? Ada?
Natur dosa kita maunya begitu, dan sayangnya masih banyak masyarakat kita yang terlalu lugu, tidak bisa membedakan antara true leaders, pemimpin sejati, dengan professional manipulators, manipulator yang profesional. Saya membahas ini nanti di bab yang ke-25 tentang bedanya pemimpin sejati dengan manipulator profesional. Nah, paradigma ini, paradigma. Yes, ini yang kita perbincangan malam hari ini nih berlaku mulai dari skup masyarakat paling kecil yaitu keluarga sampai pada negara begitu ya, Pak Eloy ya. Iya banget loh. Iya. Saya sih yes. Jadi harus betul-betul kita simak betul nih ya untuk berbicara mengenai cara pandang ini begitu ya. Oke, Pak Eloy. Ini ada yang berbagi, Smart Listener, terima kasih sudah bersama kami. Menyapa saja katanya, great dari Pak Taufik Hidayat Nias ya. Oke, selamat malam. Terima kasih sudah bersama kami lewat YouTube channel Smart FM. Lalu juga ada Pak Haris katanya, saya lemparkan pertanyaan bagaimana Smart Listener memiliki cara pandang terhadap diri begitu Pak Eloy. Ini sudah ada beberapa yang bergabung. Pak Haris katakan, kalau saya bagaimana cara pandang diri saya terhadap diri saya sendiri, saya mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Saya yakin saya orang yang bisa berbuat baik untuk semua manusia tanpa terkecuali. Wow, terima kasih. This is you. Dan ini gue mau ngomong nih karena bakal panjang ini. Keren banget. Gimana? Langsung saya bahas atau masih boleh, ada komentar? Boleh Pak Eloy, silakan. Begini ya Mbak Uli. Bayangkan, tadi namanya Pak Haris. Pak Haris, ya. Bayangkan kalau ada seseorang sejak dari kecil itu diajarkan oleh ayah dan ibu kan ya. Kamu itu anak baik dan Tuhan menciptakanmu untuk baik, untuk membawa manfaat bagi orang lain. Tuhan itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kamu sebagai pengikut Tuhan, apapun agama imannya nih ya Mbak Uli ya kamu Tuhan ciptakan itu supaya bisa memantulkan cahaya ilahi, memantulkan kebaikan Tuhan. Nah, orang ini, kalau dari rumah dia sudah belajar itu, kemudian dia ke sekolah juga mengajarkan itu. Lalu di dalam kelompok kemasyarakatan belajar itu juga bahwa kamu itu anak baik, kita ini orang baik. Kita dan kita harus menunjukkan cinta kasih kita kepada Allah, kepada Tuhan itu. Dengan kita justru menjadi orang yang mengasihi, memaafkan, cinta kasih yang murni. Waduh. Orang-orang seperti ini nanti akan menjadi orang-orang seperti Pak Haris. Menganggap dirinya mampu untuk mengasihi. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kemampuan itu. Dan akan mudah untuk memaafkan. Nah sehingga ketika kita melihat ada orang-orang kok mudah sekali marah ya. Ada ya orang-orang yang mudah sekali tuh menebarkan kebencian ya. Kita itu menjadi bingung. Kenapa? Karena di dalam otak orang-orang tadi itu, seperti Pak Haris dan kita-kita ini, itu tidak terregister referensi yang demikian, yang dikit-dikit benci, berantem, atau nunjuk-nunjuk jari ke orang lain, bodoh-bodohin orang. Sebaliknya, kalau ada orang-orang lahir dari keluarga, sejak dari kecil diajarkan oleh papa mamanya yang sebaliknya. Dan itu mengerikan. Dan kita akan bahas lebih dalam setelah satu ini. Baik, kita masih ada satu sesi lagi ya, betul sekali. Kan kita ada dari budaya yang berbeda, sistem yang diberikan kepada kita juga berbeda gitu ya. Perbedaan sangat sudah jamak sekali kita jumpai di masyarakat, terutama yang kita perbincangkan ini perbedaan paradigma gitu. Lalu apakah ada solusinya ketika masing-masing kita mempertahankan paradigma kita sendiri dan akhirnya membawa pada dunia yang semakin sengsara misalnya gitu ya, dunia yang semakin sakit. Apa yang bisa kita lihat dari sisi TML akan hal ini? Kami akan sampaikan, kita bahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita masih berbincang di Smart Motivation, Smart Listener, mengenai paradigma, bagaimana cara pandang kita
terhadap diri sendiri, bahkan terhadap Tuhan. Ini saya juga mau sapa Anda yang mendengarkan di Padang ya, ada Aurelia Rizky yang mendengarkan lewat YouTube channel Radio Smart FM. Terima kasih sudah bersama kami. Ini langsung saja nih Pak Eloy, supaya pembahasannya juga bisa lebih detail ya. Seperti yang tadi disampaikan di awal, yang namanya paradigma ini itu bisa dimulai dari setiap referensi atau informasi yang kita dapat, bahkan sejak dini, sejak dari kandungan kita sudah terima itu, beranjak dewasa makin bertambah lagi referensi dan informasi yang kita dengarkan, dan itu bisa masuk ke dalam alam bawah sadar dan bisa berubah menjadi atau menetap menjadi belief system. Bisa diubah kalau kita mau. Saya perlu garis bawahi itu juga ya, bisa diubah kalau kita mau. Pertanyaannya adalah masing-masing kita berarti kan punya cara pandang sendiri, punya paradigma sendiri, katakanlah terhadap satu hal begitu ya. Kalau yang satu ngotot dengan kebenarannya sendiri, satu lagi juga ngotot dengan kebenarannya sendiri, berarti nggak ada titik temu alias bisa bertengkar begitu ya. Mulai dari rumah sampai kepada pemerintahan, itu mungkin saja terjadi. Lalu TML melihat apa yang bisa dilakukan kalau kondisi ini memang hal yang sudah lumrah terjadi di masyarakat. Gimana Pak? Thank you Mbak Oli. Betul, saya garis bawahi dulu. Sesuai tadi yang digarisbawahi oleh Mbak Oli, bahwa paradigma belief system itu bisa berubah. Caranya mulai dari informasi dan referensi yang masuk kepada pikiran kita. Jadi buku yang dibaca, film yang ditonton, podcast yang diikutin, ya kan, ceramah seperti ini, teman-teman terdekatnya, pembicara penceramah yang didengarkan. Ketika Anda mendengarkan siapapun, Anda sebetulnya sedang menyerahkan diri Anda untuk dipengaruhi olehnya. Yes. Jadi hati-hati. Anda dengerin siapa gitu loh. Tanya ini orang benar apa enggak sih? Dalil-dalilnya itu benar atau tidak gitu. Motivasinya benar tidak? Atau jangan-jangan dia cuma sebenarnya itu ya tadi itu professional manipulators. So, bagaimana theocentric motivation and leadership melihat semua ini? Maka basisnya itu adalah theocentric berarti cinta kasih. Puncak dari yang namanya spiritual adalah cinta kasih. Oke. Sehingga jangan percayalah kalau ada orang mengatakan dia dekat dengan Tuhannya, apapun iman agamanya, tapi ternyata dia menebarkan kebencian. Tanya, Tuhan yang kamu bicarakan itu Tuhan yang mana? Karena Tuhan yang ku tahu adalah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Agama apapun pasti ngomong Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang lah. Masa ada Tuhan yang berbicara Tuhan yang lain lagi gitu loh. Jadi kalau betul dia mengatakan saya dekat dengan Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu, maka harusnya apa Mbak Uli? Dia juga mencerminkan itu ya. Ya, kalau saya bergaul dengan penjual bensin, ya saya bawa bensin. Iya. Kalau bergaul dengan penjual parfum, ya saya jadi bawa parfum dong. Kalau saya bergaul dengan Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, harusnya saya apa? Ya lama-lama ya nggak akan pernah sempurna sih. Yes. Jauh lah. Tapi ya masa sih ya bertambah usia kita nggak semakin mengasihi dan menyayangi. Nah itulah prinsipnya. Sehingga waktu kita berbeda pendapat dengan istri, dengan suami, dengan papa mama, dengan adik-adik kita, atau dengan rekan kerja di kantor, itu kan mungkin banget terjadi Mbak Uli. Iya. Wong anakku aja usia mau 12 tahun dan mau 10 tahun aja juga. Itu ya bisa beda pendapat, Mbak. Nah, udah kalau bicara mengenai level negara, ya tentu karena ya punya agenda masing-masing. Terus gimana dong? Nah, teman-temanku sekalian di seluruh tanah air dan seluruh dunia, dengarkan baik-baik. Yang namanya the truth and love itu tidak boleh dipisahkan. Jadi LOVE, love itu, dengan yang namanya truth, kebenaran itu, tidak boleh berpisah. Sekali dia berpisah, itu menjadi paradigma yang menghancurkan. Saya ulang, ini penting sekali, karena ini kuncinya. Theocentric motivation and leadership menemukan titik ini. Bahwa semua orang ya pasti dong harus punya prinsip,
harus punya kebenaran yang dia pegang. Bahwa kebenaran itu belum tentu sama dengan tetangga. Ya jangankan tetangga. Ya. Istri, suami, anak yang belum tentu sama kok. Ya apa-apa toh. Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kebenaran atau prinsip ini terpisah dari CINTA, cinta. Karena sekali dia berpisah dari cinta, maka kebenaran yang dipegang ini justru akan menjadi penghancur relasi dengan manusia lain. Oke. Sebaliknya, jangan juga ya CINTA, ya apa aja ya apa-apa, ya ndak boleh. Ya ndak boleh dong. Oh, apa sih? Namanya kasih, ya toh? Namanya cinta itu mesti punya prinsip kebenarannya. Karena kalau tidak, itu cinta palsu. Oke. Oke, itu sebenarnya cuman topeng. Oh, aku cinta, aku kasih. Oh, sebenarnya, tapi kalau dia nggak mengenal kebenaran, maka cintanya itu cinta palsu. Itu nanti diuji sedikit dengan perbedaan pendapat. Sebenarnya di depan dia iya, engge, tapi sebetulnya di belakang dia main juga. Sehingga sahabatku, bicara mengenai paradigma itu, kita harus belajar punya dua ini. Yang pertama adalah CINTA, cinta. Tapi yang kedua adalah prinsip kebenaran. Nah, jadi kebenaran apa? Ya tergantung toh. Anda baca buku apa? Kalau kitab suci, baca kitab suci yang mana? Kalau mendengar penceramah yang mana? Karena kitab suci yang Anda baca, penceramah yang Anda dengar, itu lagi membangun kebenaran Anda. Anda mau sadar, tidak sadar. Anda mendengarkan kami sejak jam 7 sampai jam 8 tadi. Ini kami lagi mempengaruhi pikiran Anda. Thank you so very much, by the way. Thank you, karena ini kehormatan. Karena kalau setiap kali kita diberikan kesempatan untuk memberikan informasi, sebetulnya orang-orang ini, sahabat-sahabat kita ini, sedang mengatakan, masuklah ke dalam pikiranku, dan pengaruhilah masa depanku. Sepenting itu loh ini. Iya. Tapi ya itu, seringkali aku ketemu dengan teman-teman yang terlalu lugu. Dia mengikuti YouTube channel tertentu. Dan dia gandrungin itu, dia dengerin, dia lihatin tiap malam, setiap kali istirahat. Dan dia nggak pernah berpikir, ini sebenarnya benar apa enggak sih ini? Ini sebenarnya kontennya benar apa enggak gitu loh. Kenapa ya aku biarkan orang yang aku nggak kenal ini, itu mempengaruhi pikiranku dan masa depanku. Why am I doing this? Kenapa aku melakukan ini? Come on! Dan itu sudah usia 15 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang 50 tahun, Mbak. Dan dia tuh biarkan sosok orang tertentu dari YouTube channel tertentu itu mempengaruhi pikirannya dan bahkan sampai masa depannya. Aku nangis. Iya. Jadi syukur alhamdulillah. Radio Semar FM ini hadir untuk minimal balancing menyeimbangkan energi-energi negatif yang ada di luar sana dengan kehadiran kita-kita ini. Tapi sekali lagi, sahabatku, semua listeners, sahabat TML dimanapun berada, kami hanya bisa memberikan informasi dan referensi. Pada akhirnya, apa yang Anda ulang, itulah yang akan menjadi paradigma Anda. Siap. Dan keputusan ada di tangan Anda, begitu ya Pak Elo ya? Ya, yang penting ingat ya mengenai dua hal tadi. Yes. CINTA itu menjadi dasar. Dan itulah theocentric motivation and leadership. Tapi jangan cinta buta, apalagi cinta palsu. Bagaimana caranya supaya paradigma, belief system kita, cara berelasi dengan orang, istri, suami, anak-anak, teman kerja, bahkan melihat pemerintah, melihat agama lain dan suku lain, bagaimana supaya tidak cinta buta apalagi palsu? Anda harus dampingin dia dengan kebenaran. Oke. Kebenaran tidak boleh berdiri sendiri. Yes. Sekali dia menjadi berdiri sendiri, justru menjadi destruktif terhadap relasi kita terhadap orang lain dan bangsa. Don't do that. Siap kalau begitu. Pak Elo, ini kita harus selesai nih. Padahal lagi panas. Panas dalam artian memberikan cinta lebih lagi. Yes.
Smart Baik. listener boleh bergabung minggu depan ya. Kalau tadi ada pertanyaan yang mungkin belum sampai saya tanyakan, bolehlah ya diikuti lagi minggu depan. Pak Eloy, terima kasih banyak. Smart listener, terima kasih banyak sudah bersama kami dalam Smart Motivation. Jumpa lagi minggu depan. Saya Anastasia Uli. Saya Eloy Zaluhu katakan, yes I can, keep that smile, be the 10x. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.